Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 atau bagian teras yang terdiri dari 1. Muhammad Soleh Mawardi 2. Muhammad Khalil 3. Iswatul Hasanah 4. Syamsul Arifin. Kita awali membahas bagian teras rumah. Kita akan buka pagar terlebih dahulu. Bagi pemilik rumah, sebelum memasuki rumah, jika di dalam ada penghuninya, disunahkan mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kondisi rumah tidak ada penghuni, maka ucapan salamnya Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bagi tamu atau bukan penghuni rumah, maka harus mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu, sambil menunggu reaksi tuan rumah. Seperti dinyatakan dalam surat An-Nur 27. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika tuan rumah tidak merespon, kita boleh mengulang ucapan salam sampai maksimal 3 kali. Jika tetap tidak ada respon, hendaknya kita datang lain waktu. Jika tuan rumah ada, tapi sedang tidak ingin menerima tamu, hendaknya kita kembali, sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nur 28. فإن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم Artinya, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya, saat masuk kita dianjurkan membaca ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Pagar rumah didesain dengan pagar geser, dalam rangka mengamalkan sikap tasamuh atau toleransi. Hal ini dimaksud agar saat pagar terbuka tidak mengganggu akses jalan. Mengingat lahan yang tersedia tidak terlalu luas, halaman didesain agar mobil bisa masuk, sehingga kita tidak parkir di pinggir jalan, memperkuat sifat tasamuh terhadap tetangga. Sengaja kita desain ada mobil, sebagai bentuk perwujudan tasawuf dalam menerapkan zuhud dunia. Zuhud dunia bukan berarti anti terhadap dunia, tapi juga bukan pula terbelenggu oleh dunia. Mobil bagi sebagian orang sudah merupakan kebutuhan untuk memperlancar aktivitas, bahkan bisa pula mendukung ibadah. Karena itu di mobil ini kita pasang tulisan kaligrafi, diambil dari surat An-Naml ayat 40. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Artinya, ini termasuk karunia Tuhanku, untuk mengujiku, apakah aku bersyukur, atau mengingkari nikmatnya. Melalui tulisan ini, diharapkan selalu mengingatkan kita, bahwa segala pemberian Allah adalah ujian, apakah kita bisa bersyukur dengan memanfaatkan untuk kemaslahatan, atau sebaliknya, kufur dengan berbangga-bangga, atau tidak peduli pada yang lain. Lahan untuk parkir mobil, panjangnya tidak sampai 4 meter setelah dikurangi pagar, sedangkan lebarnya hanya 2,7 meter. Ada beberapa tipe mobil yang sesuai, antara lain ada yang ukuran panjang dan lebarnya adalah 3,64 meter x 1,6 meter, atau ada yang 3,6 meter x 1,475 meter, atau ada yang lain berukuran 3,785 meter x 1,635 meter. Mobil ini cukup untuk keluarga, sesuai program keluarga berencana. Untuk memperkuat tanah, sebagai alas mobil, kita bisa pasang paving. Dipilihnya paving karena mampu menyerap air, sehingga secara tidak langsung, kita membantu menyimpan cadangan air untuk kelestarian alam. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasul.
خير الناس أنفعهم للناس. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Hadits riwayat Jabir. Perkiraan yang harus dipaving adalah lahan seluas 2 meter kali 1,8 meter. Untuk paving tipe batu bata yang berukuran 21,5 cm kali 10,5 cm kali 6 cm per meter persegi membutuhkan 44 paving. Sehingga seluruhnya dibutuhkan sekitar 160 paving tipe batu bata. Lahan untuk membuat kolam dan taman adalah sekitar 1 meter kali 1,8 meter. Untuk membiasakan menjaga kesucian, maka volume air kolam minimal adalah 2 kulah, yaitu 216 liter. Diasumsikan panjang permukaan kolam 1,5 meter, dan lebar rata-rata 0,5 meter, maka luas dasar kolam adalah 0,75 meter persegi. Untuk memenuhi volume 216 liter, atau 0,216 meter kubik, maka tinggi air minimal adalah 0,288 meter atau 28,8 cm. Mengupayakan mengisi kolam lebih dari 2 kulah, dengan maksud, jika ada benda najis yang tidak sampai merubah warna, bau dan rasa air kolam, ketika air kolam mengenai pakaian kita, maka tidak sampai menyebabkan pakaian kita tidak suci. Di sekitar kolam, akan kita hiasi dengan beberapa tanaman hijau di dalam pot, sehingga menimbulkan pemandangan yang indah. Kolam akan kita isi dengan ikan hias, dan disiapkan pula air terjun kecil, yang akan menimbulkan air mengalir dengan tenang, disertai indahnya suara gemericik air. Hal ini sesuai salah satu fungsi teras, yaitu tempat santai penghuninya, di sela-sela kesibukan yang padat. Rasulullah 3 يجلين البصر، النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن، الحاكم في تاريخه، عن علي وعن ابن عمرو، أبو نعيم في الطب، عن عائشة، الخرائطي في اعتلال القلوب، عن أبي سعيد. Artinya, ada 3 hal yang menjadikan terangnya pandangan. Pertama, melihat objek hijau. Kedua, melihat air yang mengalir. Dan ketiga, melihat wajah yang bagus. Selanjutnya kita amati sepeda motor berikut. Dalam sebuah hadits diriwayatkan Imam Nasai, Rasulullah bersabda, Kullu say'in laisa fihi zikrillahi, fahuwa lahun walaibun, ila arbaka, mula abatur rojulim roktahu, wa takdibu rojuli farosah, wa masyuhu bainal gorodoin, wa taklimu rojuli sabbahah. Artinya, setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah lahun, kesia-siaan, dan permainan belaka, kecuali 4, candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, latihan memanah, dan mengajarkan renang. Hadits ini tidak bisa dimaknai sempit dengan berlatih berkuda, memanah, berenang, sebab jika dihubungkan dengan berenang, adalah sesuatu yang aneh di daerah padang pasir. Kita harus memaknai secara luas, sesuai dengan perkembangan zaman. Melatih kuda dan berkuda perlu keahlian, kesabaran, kedekatan dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, maka semakna dengan berlatih mengendarai sepeda, untuk anak-anak dan sepeda motor, jika usia sudah 17 tahun. Mengendarai kendaraan roda 2 perlu keseimbangan, dan bila sudah berjalan di jalan raya, harus menerapkan tasamuh terhadap pengendara lain, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama untuk kendaraan bermotor, harus lulus dan memiliki surat izin mengemudi. Itu makna luas hadits dianjurkan melatih kuda atau berkuda. Sebagai penutup paparan di area teras ini, mari kita mengenal kosakata dalam bahasa asing, agar memperluas wawasan kita. Rumah, bahasa Arabnya baitun. Pagar, bahasa Arabnya surun. Paving, bahasa Arabnya rosofun. Garasi, bahasa Arabnya jarajun. Mobil, bahasa Arabnya sayarotun. Taman, bahasa Arabnya hadikotun. Bunga, bahasa Arabnya az-zuhuru. Rumput, bahasa Arabnya gosbun. Kolam ikan, bahasa Arabnya barokatus samaki. Ikan mas, bahasa Arabnya al-karibu. Air, bahasa Arabnya al-ma'u. Teras, bahasa Arabnya sathihatun. Berdasarkan paparan di area teras tadi, pelajaran yang dapat kita peroleh adalah 1.
Tentang nilai aswaja, yaitu adab masuk rumah, adab bertamu, sikap tasamu atau toleransi, tasawuf dan menjaga kesucian lingkungan. 2. Tentang nilai matematika, yaitu menentukan kebutuhan paving dengan menghitung luas area, menentukan ukuran mobil yang bisa diparkir di area yang kita miliki, menentukan ukuran kolam agar air tidak kurang dari 2 kula, dan yang ketiga, tentang nilai sosial, yaitu memperhatikan bentuk pagar agar tidak mengganggu tetangga dan memilih alas area supaya ada resapan air. Demikian paparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.